Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kita, melainkan karena penyertaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua. Firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kiranya firman ini meneguhkan setiap kita bahwa Allah hadir dekat dengan kita yang sedang terluka dan Ia sanggup memulihkan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tema yang sangat indah, yaitu kekuatan dalam kerentanan kasih yang memulihkan. Seringkali kita berpikir bahwa untuk disebut kuat, kita tidak boleh lemah, tidak boleh gagal, dan harus selalu tampak baik-baik saja. Namun firman Tuhan justru menunjukkan sebaliknya. Di dalam kelemahan, kasih Tuhan bekerja dengan paling nyata. Di sanalah ada pemulihan, ada penguatan, dan ada kuasa yang dinyatakan. Ketika kita berani mengakui kerentanan kita di hadapannya, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang selalu merasa kuat. Setiap kita pernah mengalami masa rapuh, pergumulan berat, dan doa yang seolah belum dijawab. Paulus pun mengalaminya. Paulus memohon agar duri dalam daging itu diambil, tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua masalah akan langsung hilang. Ia juga tidak menunggu kita menjadi kuat terlebih dahulu. Sebaliknya, Tuhan hadir paling dekat ketika kita paling lemah. Saat itu tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Di situ kasih-Nya bekerja menopang dan memulihkan. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menjauh karena kelemahan kita. Ia tidak menuntun kesempurnaan, tetapi kejujuran hati. Ia mengundang kita datang apa adanya, membawa luka, ketakutan, dan keterbatasan kita. Kelemahan bukan tanda kegagalan, melainkan ruang tempat kasih Tuhan menyentuh dan memulihkan hidup kita. Karena itu, Paulus dapat berkata, ketika aku lemah, maka aku kuat. Kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Tuhan yang kita andalkan. Saat kita merasa tidak cukup, Tuhan berkata, kasihku cukup. Hari ini Tuhan mengajak kita datang kepadanya tanpa takut. Biarlah kerentanan kita menjadi tempat pemulihan-Nya, dan hidup kita menjadi kesaksian bahwa Tuhan selalu cukup bagi setiap orang yang bersandar kepada-Nya. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Pulihkanlah setiap bagian hidup kami yang rapuh, dan jadikan kami saluran kasih dan pengharapan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.